Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah bersiaplah, ada kabar mengejutkan yang akan segera kamu dengar. Kabar apakah itu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita kasih sampel kartunya buat Taurus. Taurus, kabar yang mengejutkan yang akan segera kamu dengar. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Untuk zodiak, ya, yang terkoneksi dengan kamu, jika kamu memfokuskan seseorang. Di sini ada Scorpio, ada Death, ada Star, ada Aquarius, ada Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, dan Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Di sini ada kartu Death. Ini menggambarkan sebuah hubungan yang sudah berakhir. Dan ini kan kematian ya. Tetapi di sini ada sebuah energi positif yang muncul. Ya, bangkit kembali. Jadi kalau kita kaitkan dengan cinta kamu akan mendengar kabar dari seseorang mungkin atau tentang seseorang ya yang selama ini sudah jauh dari kamu atau sudah meninggalkan kamu. Dan pada akhirnya kamu melihat ya atau mendengar seseorang tersebut itu mulai bangkit kembali. Mungkin sejak dia tidak bersama kamu atau sejak dia meninggalkan kamu, ada keadaan dia yang mungkin begitu sangat memprihatinkan. Keadaan dia mungkin yang begitu terpuruk. Mungkin dia lagi menjalankan sebuah karma, ya. Nah, tapi saat ini kamu sudah mendengar kabar tentang dia, bahwasanya dia mulai bangkit, mulai memperbaiki diri, intinya kehidupan dia mulai membaik. Semoga ya ada sebuah mungkin saja doa kamu untuk dia dulunya, karena sejak kamu mungkin ditinggalkan, kamu tidak dendam, kamu tidak bahkan menyumpahi, enggak gitu loh. Tapi justru kamu mendoakan dia, mengikhlaskan dia, memaafkan dia. Ya, mungkin karena itu juga ya karmanya sudah bisa terlepaskan, sudah bisa dia selesaikan, dan sekarang dia mulai menata hidupnya kembali. Oke, semoga ya. Ya, doakan aja orang-orang yang sudah menyakiti kamu, yang mengkhianati kamu, ya, doakan aja, ikhlaskan aja, terimalah apa yang mungkin dia perbuat kepada kamu, karena suatu saat nanti kamu juga akan mendapatkan balasan, sebuah keadilan, sebuah kebaikan, gitu ya. Karena hukum tak bertuah itu pasti akan ada. Oke, di sini ada The Star. Di sini aku juga melihat beberapa dari kamu ya, kamu akan merasakan sebuah energi yang cukup dekat ya, mulai mendekat ke kamu. Karena seseorang ini mulai merasakan ada harapan untuk bisa mendekat ke kamu. Ya, ada seorang yang mulai suka kamu, kayak suka stalking kamu ya, kayak dia itu melihat kamu itu seseorang yang benar-benar, oh inilah orang yang aku harapkan, ini orang yang benar-benar membuat aku merasa berbahagia, bersemangat, bergairah dan lain sebagainya gitu loh. Jadi seolah-olah dia itu kayak punya harapan mungkin untuk bisa bersama dengan kamu begitu ya. Kamu mungkin merasakan ada energi juga yang terkoneksi dengan dia ya, karena di sini ada sebuah kesempatan mungkin yang akhirnya kamu miliki bersama dengan dia, ada hubungan yang nantinya akan terkoneksi dengan dia gitu ya. Oke, di sini ada Five of Wands ya. Terlihat jelas sekali kamu dulunya mungkin pernah juga sih namanya hidup ya, terkadang
hubungan pertemanan, hubungan kekeluargaan, hubungan berpasangan gitu ya. Ya tidak selamanya baik gitu. Terkadang pasti ada konflik, pasti ada hal-hal yang mungkin membuat kita kecewa atau bersedih ya. Namun di sini kamu akan mendengar orang-orang yang mungkin dulunya tidak menyukai kamu atau berkonflik dengan kamu ya. Sekarang mulai untuk menunjukkan dirinya. Kalau dirinya itu mungkin minta maaf kah sama kamu atau pengen dekat dengan kamu lagi atau seperti apa begitu ya. Karena di sini dia sepertinya seseorang ini ingin mengakhiri konflik itu. Oke, karena dia merasa juga sih, mungkin dia juga kita kaitkan dengan kartu dead ini, seseorang itu atau mungkin beberapa mereka, itu merasa hidupnya itu tidak baik-baik saja, selalu kayak ngerasa ada sialnya gitu ya, terus ada nggak beruntungnya gitu, dan itu dia rasakan apakah ini akibat perbuatan aku ke kamu. Nah, sehingga akhirnya lah dia itu datang ke kamu, meminta maaf, ingin memperbaiki hubungan lagi dengan kamu ya. Semoga dia berharap sejak dia bertemu dengan kamu dan kamu memberikan kata maaf kepada dia ya, dia ngerasa hidupnya itu sudah tenang, hidupnya itu sudah aman, dan dia merasa karma yang dia jalani ini sudah berakhir begitu ya. Oke. Nah, jadi kamu mendengar kabar tentang seseorang tersebut ya sekarang ini mungkin mulai bangkit dari keterpurukannya, dari kesedihannya. Oke. Di sini ada Two of Swords. Ada seseorang yang mungkin sangat meragukan kamu atau kamu meragukan dia di sini. Karena apa? Karena kamu banyak mendengar tentang dia. Mungkinkah dia begini begitu. Jadi banyak kabar-kabar buruk tentang dia yang kamu dengar ya. Sehingga kamu ragu dengan ketulusan seseorang, ragu dengan cinta seseorang ya. Apakah di sini ada yang ingin dekat dengan kamu? Namun pada akhirnya kamu seperti untuk apa ya, kayak mempertimbangkan kembali. Karena banyak isu-isu yang kamu dengar tentang dia yang membuat kamu merasa ragu dengan cinta yang mungkin dia miliki terhadap kamu. Ya, ini ya jika kamu ragu, kamu coba cari tahu lagi. Tapi intinya omongan orang ya nggak perlu lah kita dengar gitu ya. Intinya kita saling juga. Kalau nggak ada bukti nyata ya nggak mungkin dong kita harus percaya sama dia. Nah bisa jadi itu ulah dari orang-orang yang mungkin iri sama kamu atau iri sama dia ya. Jadi di sini kalau kamu ngerasa ada kenyamanan sama dia, kamu ngerasa dia baik ya, kamu ngerasa dia itu adalah orang yang tepat bagi kamu ya, kamu abaikan gitu, jangan kamu hiraukan omongan-omongan miring tentang dia atau tentang kamu begitu. Ya. Di sini ada Nine of Pentacles. Kabar baik apa lagi ya? Mungkin kabar mengejutkan apa lagi ya? Mungkin akan kamu dengar. Ya, mungkin saat ini kamu akan mendengar ada panggilan-panggilan kerja atau kamu akan mendapatkan kabar tentang klien-klien kamu ingin hubungan kerjasama ini akan berlanjut gitu ya, atau dalam dunia bisnis kamu lah gitu. Intinya ada sebuah keberuntungan, keajaiban. Nah, tinggal kamu saat ini memang benar-benar akan menikmati hasil semua itu. Oke, ini dia yang terbaca. Apalagi kartu tarot kamu yang terakhir di sini. Ini ada Seven of Wands. Dan hebatnya kamu ya, kamu itu selalu bertahan dalam setiap kondisi. Nah, mungkin saja ada orang-orang yang mungkin tidak menyukai kamu atau dalam suatu hubungan lah, entah itu hubungan percintaan atau hubungan pertemanan. Terus ada juga sih gosip-gosip miring yang mungkin kamu dengar, tapi kamu tetap bertahan dengan hubungan kamu dengan seseorang tersebut gitu ya. Sama halnya seperti yang tadi aku katakan ya. Karena kamu mikirnya aku berteman dengan dia. Bisa jadi dia sebagai teman aku tidak menyukai aku sehingga dia menciptakanlah sebuah drama, sebuah cerita ya, sebuah isu yang ternyata itu bukanlah kebenarannya ya. Mungkin saja dia iri, nggak suka melihat hubungan kamu dengan seseorang. Bahkan ada juga nih, tetapi aku melihat kamu itu bertahan dengan hubungan itu. Mungkin dia teman kamu tetap bertahan, tapi kamu tetap membatasi diri kamu tidak seperti dulu, tidak terlalu dekat gitu ya. Ya sewajarnya aja lah hubungannya. Itu yang kamu lakukan karena kamu nggak mau juga ya nantinya itu kamu merasa aku jahat gitu ya. Banyak orang nanti berasumsi kamu itu jahat, kamu itu nggak tega benar gitu ya, sementara kamu orangnya nggak tegaan. Nah itu yang membuat kamu akhirnya mencoba untuk membatasi diri aja tapi tetap tidak pergi dari hubungan itu ya. Oke, nah kita akan coba lihat nih dari kartu oracle apakah yang terbaca. Oh, ke bawah.
Oke teman-temanku, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Kita akan coba cek di sini kabar mengejutkan apa lagi yang akan segera kamu dengar. Ini mungkin kabar tentang seseorang ya, kalau aku lihat ya. Seseorang yang mungkin entah itu sudah tidak berkomunikasi dengan kamu, atau mungkin ini tentang orang baru ya. Ternyata orang baru ini begitu sangat menyukai kamu. Oke. Ada blame, I accept responsibility for my well-being. Nah, aku merasakan ya bahwasanya di sini itu kamu terlihat sering disalahkan gitu ya, atau ini menyalahkan. Nah, di sini aku melihat kamu itu akan bisa menerima apapun yang orang tuduhkan kepada kamu. Mungkin banyak ya yang aku katakan tadi, gosip-gosip miring tentang kamu atau tentang hubungan kamu yang kamu dengar, tapi kamu bahkan tidak menyalahkan siapa-siapa. Kamu bisa menerima semua, kamu merespon semua yang kamu dengar itu. Tapi dengan respon apa? Dengan respon ya udah masa bodoh aja gitu loh. Karena dengan begitu akhirnya kamu bisa bertahan dalam semua kondisi. Oke? Ini the pride, I love myself and I see myself in everyone. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu ada yang pengen untuk memfokuskan kepada diri sendiri, fokus kepada mencintai diri sendiri gitu ya. Karena aku juga merasakan di sini itu karena kamu mencintai diri sendirilah akhirnya kamu tidak ingin menyakiti orang dan kamu juga tidak ingin disakiti. Makanya dari kalau jikapun ada orang-orang yang tidak suka kamu, yang mungkin membenci kamu, iri sama kamu, kamu mungkin lebih membalas itu semua dengan kebaikan. Ya, sehingga nantinya kamu akan merasa, ya itulah bagi aku cara aku dalam mencintai diri aku gitu. Dengan cara begitu. Ini ada imagination. Aku juga melihat beberapa dari kamu itu akan memiliki sebuah imajinasi atau ide kreatif ya. Saat kesempatan ada nih, kamu nantinya akan mendapatkan kesempatan atau peluang. Nah, disitulah kamu nantinya akan memunculkan ide-ide kreatif kamu, imajinasi kamu ya, dan itu akhirnya bisa menghasilkan ya, menghasilkan cuan tentunya. Itu juga akan membuat perubahan kamu ke depan. Jadi kalau kamu punya talenta, kalau kamu itu punya kepintaran, kecerdasan, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Ya bisa bermanfaat untuk orang banyak atau bagaimana. Ya biar orang-orang mungkin terinspirasi juga dari kamu begitu. Ya. Ada love cinta. I commit to the practice of seeing the good in all things. Ya. Aku melihat beberapa dari kamu bahkan ya ada yang sudah lama menikah atau bahkan yang single gitu ya. Nah, ini mungkin akan makin bahagia, makin banyak cinta di sini akan kamu miliki. Jika kamu sudah menikah, ya cinta kamu akan mulai berkembang, akan mulai akan mulai jika ada yang berkonflik ya mungkin akan mulai membaik gitu. Nah, jika kamu yang single, semoga aja cinta ini akan datang kepada kamu. Dan itu akan berkomitmen gitu ya. Segera berkomitmen karena mungkin antara kamu dengan dia sudah lama saling mengenal. Tinggal bagaimana pendekatan lagi begitu ya. Ada chance perubahan di sini. Kamu akan memahami sesuatu yang mungkin tidak bisa dirubah ya, yang kita paksakan untuk dirubah gitu loh. Karena yang bisa kita lakukan adalah merubah masa depan kita, menata kembali gitu ya. Jadi merubah masa depan kita tidak seperti masa lalu gitu. Jadi itu yang harus kamu lakukan di sini. Intinya kamu akan merasakan, akan bisa berpikir bahwasanya ya segala sesuatu yang mungkin akan kamu lakukan ke depan ya, itu pasti akan ada perubahan dengan masa lalu ya. Nah, ini ada humor. Adjust to focus on the lighter side of life. Nah, aku melihat kamu ini adalah orang yang santai, orang yang mungkin tidak memikirkan, ya tidak terlalu banyak lah beban pikirannya. Kalaupun ada masalah, mungkin kamu terlihat enjoy. Jadi tidak memaksakan lah kalau harus begini begitu, tidak perlu bersedih gitu ya. Kalau kita bisa bahagia atau senyum ya, kenapa kita sedih gitu loh. Jadi itu tidak relevan dengan mungkin aturan-aturan yang harus kita hadapi di dunia ini gitu. Ya kita wajar sih boleh menangis, boleh bersedih, tapi kan tidak selamanya juga kita harus meratapi. Nah, makanya saat kamu punya masalah, sekarang saatnya kamu untuk bangkit karena di sini ada kartu death. Kamu harus bangkit karena saat kamu bangkit nantinya kamu akan menemukan suatu kebahagiaan, kesuksesan dan lain sebagainya. Oke, teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat teman-temanku. Jika tidak resonate ya, jadikanlah ini sebagai hiburan. Ambil positifnya, buang negatifnya. Ya, terkadang kita juga butuh pencerahan ya. Semoga ini bisa kamu jadikan pencerahan buat diri kamu ke depan sehingga akan jauh lebih baik.
Oke, buat teman-temanku mungkin sampai di sini dulu dengan kita. Semoga bermanfaat buat kamu semuanya. Sampai ketemu lagi. Dadah.